keberkahan, maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah insya Allah. Ketika kita melaksanakan bulan Ramadannya, luar biasanya bulan Ramadan, kita mendapatkan sebuah kehangatan, kebahagiaan, keberkahan. Saat bulan Ramadan itu utamanya gini, waktu bulan-bulan yang lalu meninggalkan sholat fardu mungkin biasa aja gak gelisah, tapi di bulan Ramadan ketika ketinggalan sholat sunnah merasa gelisah. Di sini ada gak sih yang pada maghrib langsung namparkan sajadah di saf pertama di masjid? Masih ada yang kayak gitu? Pada semangat, bukan mengejar sholat isyanya, tapi mengejar sholat tarawih. Rasanya gelisah banget ketika kehilangan momen-momen seperti sholat tarawih tersebut. Saum puasa adalah ibadah yang bersifat nafsiyah. Artinya hanya diri kita dan Allah yang benar-benar mengetahui bahwa kita ini benar-benar berpuasa. Karena ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa seperti marah. Makanya kan kenapa Rasulullah mengatakan bahwa asyamu junnatun, puasa adalah perisai sebagai perlindungan kita untuk tidak berpuasa itu kemaksiatan. Ketika di bulan Ramadan apa sih yang harus kita amalkan? Apa yang menjadi sebuah pendorong kita agar lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah? Rasulullah SAW adalah sosok yang dermawan. Ini adalah satu akhlak mulia Rasulullah. Beliau itu dermawan, gak pelit, dermawan sekali. Maka ketika di bulan Ramadan beliau ini meningkatkan kedermawanannya, di bulan-bulan lain maka lebih dermawan lagi. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Oh iya, bukan yang tadinya kan suka sedekah jadi sedekah, gitu kan? Masya Allah, ini ada sebuah motivasi buat kita. Saat perintah puasa ini diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat pada masa itu berkelanjutan hingga sampai saat ini kepada kita adalah diantaranya menyampaikan keutamaan di bulan Ramadan, menjawab sekaligus mengentaskan atau memecahkan suatu perkataan-perkataan bohong dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi berkata kayak gini, oh ternyata puasa kita itu puasa yang paling benar, paling baik, sehingga orang-orang Islam itu gak punya puasa. Maka pada saat itu Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Iya, ini surat yang masyhur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada asyam, ada as-saum. Beda as-saum dan asyam. Asyam diucapkan dalam Al-Quran, dituliskan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. As-saum ditulis dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Apa bedanya asyam dan as-saum? As-saum adalah bisa artinya ketika melaksanakan puasa dengan menggunakan aturan dan juga ketetapan dari Allah bisa. Tapi ini umum. Atau menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, itu adalah saum. Menahan diri untuk tidak marah, itu as-saum. Contohnya apa? Ketika Sayyidah Maryam, Siti Maryam punya anak kedua, Nabi Isa alaihissalam. Ini beneran gak punya bapak gitu ya? Beneran tidak punya bapak. Siti Maryam ketika
menggoyangkan pohon kurma, masih makan. Tapi Allah berkata, kamu harus saum, tidak berbicara kepada siapapun. Kamu harus berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun. Itu saum. Tapi beliau masih makan dan masih minum. Itu seperti Maria. Itu adalah contoh daripada saum. Jadi saum itu umum. Ada asyam ini adalah, ini lebih khusus dan spesifik. Ada aturannya, kita nggak boleh sembarangan. Ada ketetapan dan ketika ketetapan dan aturannya ini diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah tersebut akan diberikan kepada pelakunya, yaitu kita. Kalau misalkannya aturannya kita ikuti dengan benar. Nah, kata Nabi, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Kalau benar kita melaksanakan puasa ini dengan benar, melaksanakannya karena Allah, menghindarkan dari segala perbuatan maksiat, benar-benar melaksanakannya, maka Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah sebuah perisai. Ada jinnah, ada junnah, ada jannah. Jannah artinya apa? Syurga. Jinnah, jinnati wan nas, jin. Junnah, perisai. Kata Nabi, jika seseorang benar melaksanakan puasanya, dia akan mendapatkan sebuah perlindungan, sebuah perisai dari Allah, hasil dari latihan puasa yang dapat membentengi dirinya dari syaitan. Karena syaitan itu selalu mengarahkan kita kepada hal yang buruk, hal yang tidak baik. Lawannya malaikat itu tidak kenal salah, syaitan tidak kenal benar. Maka ketika kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan benar, maka Allah akan membentengi diri kita dari segala perbuatan maksiat. Benar. Jadi gini, seumpamanya kita ini adalah daging mentah. Misalkan kita adalah daging mentah. Di bulan Ramadan ini aroma itu artinya kan panas. Tentu dipasak gitu ya. Dipasak, kita kasih bumbunya apa? Bumbunya amal soleh. Amal solehnya apa? Sholat tahajud, berpuasa di bulan Ramadan, berzikir, berbuat baik, bersedekah. Itu adalah amalan-amal solehnya. Kita laksanakan hal itu di bulan Ramadan. Kita kasih bumbu. Si daging itu asalnya kan gak enak ya. Tapi ketika udah dikasih bumbu, keluar dari bulan Ramadan, kita semakin soleh. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini dengan benar, maka yang ada ketika keluar dari Ramadan ini, kita semakin soleh. Ingat sahabatnya, Ramadan itu bukanlah Tuhan. Ketika kita di bulan Ramadan rajin beribadah, bisa menahan amarah, apalagi mau melaksanakan sholat sunnah. Tapi di bulan Ramadan udah selesai, tinggalkan semuanya. Enggak tilawah Al-Quran lagi, enggak sholat sunnah lagi. Di bulan Ramadannya aja yang dijadikan keistiqomahan dalam beribadahnya. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Tapi niatkan untuk semakin solihah diri kita, maka di luar Ramadan kita semakin solihah. Menjalankan puasa Ramadan tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban semata, namun ada manfaat yang besar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan beriman kepada Allah, wahtisaban, dengan berharap pahala dari Allah, ghafirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya pada masa lalu. Siapa yang gak mau dosanya diampuni? Semua ini adalah, gini ya sahabatullah, kita ini adalah hamba yang penuh dengan